Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan melanjutkan lagi bahasan gua mengenai alur dari manga Blue Lock. Dan oke, langsung saja gak usah banyak basa-basi. Ini dia alur cerita Blue Lock part yang ke-14. Setelah di video sebelumnya cerita menyorot pertandingan 2 versus 2 antara Kunigami dan Reo melawan Igaguri dan Shido, kali ini cerita kembali beralih pada Isagi dan rekan tim barunya yang tengah mendiskusikan pertandingan melawan pemain pilihan dunia. Saat mereka berbincang mengenai lawan yang akan mereka hadapi, perhatian Isagi tertuju pada pemain bernama Julian Loki, seorang rising star berusia 17 tahun yang telah dipanggil oleh timnas Prancis. Setelah itu Isagi kemudian pergi mendatangi Rin yang tengah meditasi yoga seorang diri. Di sini Isagi mencoba meniru gerakan yang Rin lakukan. Meskipun ya Isagi kesusahan. Lalu Isagi mulai bertanya apakah setiap harinya Rin hanya memikirkan tentang sepak bola. Kemudian Rin pun menjawab kalau dia melakukan semua ini untuk menghancurkan kakaknya. Oleh karena itu ia tak bisa menyia-nyiakan waktunya. Isagi bertanya lagi apakah Rin bertengkar dengan kakaknya. Lalu Rin pun menjawab bahwa sederhananya jika dia menang maka ini semua akan selesai. Dari sini Isagi pun mengerti seberapa kerasnya Rin pada dirinya sendiri. Karena itu Isagi berpikir jika dia menjadikan Rin sebagai rivalnya maka Isagi akan bertambah kuat. Namun Rin sendiri tidak menganggapnya demikian. Rin kemudian membuat pose handstand dengan satu tangan agar dia tak bisa ditiru Isagi. Alhasil saat Isagi menirunya, ia pun terjatuh menimpa Rin. Nah, di keesokan harinya pertandingan seleksi tahap ketiga antara timnya Rin dan juga pemain pilihan dunia pun tiba. Sebelum memasuki lapangan, Isagi dan juga Bachira sempat merasa gugup. Namun Rin kemudian memberitahu mereka untuk menyingkirkan pemikiran tersebut. Siapapun lawannya, mereka akan menang. Oleh karena itu, Rin tak mau mereka jadi penghambatnya. Saat para pemain Blue Lock memasuki lapangan, mereka langsung disambut oleh kelima pemain pilihan dunia yang sudah dijanjikan Ego. Di sini pemain-pemain itu pun mulai mengejek anak-anak dari Blue Lock. Mereka juga menyatakan jika alasan mereka mengikuti seleksi ini tak lebih dari kerjaan sampingan untuk menambah uang saku saja. Karena Rin mengerti bahasa Inggris, Rin pun menghampiri para pemain itu sambil mengatakan jika timnya akan menghancurkan mereka semua hingga membuat mereka PTSD saat mendengar kata Jepang. Pemain bernama Leonardo Luna pun mencoba meredakan tensi panas di antara Rin dan juga rekannya. FYI, si Luna ini bermain di tim senior Real Madrid, tim yang sama dengan Sae, kakaknya Rin. Awalnya Luna kelihatannya kayak orang baik-baik, tapi semua perkataannya mengandung sarkas yang mengarah pada impian Jepang untuk menjuarai Piala Dunia yang menurutnya mustahil. Loki pun menyuruh Luna untuk berhenti. Loki juga meminta maaf atas kelakuan semua rekannya. Lalu saat berjabat tangan dengan Isagi, Loki mengajak mereka untuk bermain dengan baik. Setelah itu semua pemain pun mulai bersiap di lapangan. Masih sama dengan seleksi tahap kedua, mereka harus mengincar 5 gol untuk menang. Kick off dibuka dengan operan Isagi pada Bachira. Di sini Bachira langsung berhadapan dengan si imut Pablo. Bachira pun memperlihatkan evolusi barunya. Di sini Bachira berhasil menggocek Pablo. Lalu Bachira pun terus maju tanpa niatan mengoper. Isagi yang sudah mengetahuinya mulai mencoba beradaptasi dengan gaya main Bachira yang baru. Isagi kemudian berlari mencari ruang untuk mencetak gol. Tapi beberapa saat kemudian, Loki tiba-tiba sudah ada di hadapannya. Meski begitu, Isagi tak menyerah. Lalu Bachira pun melesatkan umpan lambung ke arahnya. Tapi umpan tersebut bukanlah untuk Isagi, melainkan untuk Rin yang ada di sampingnya. Rin pun melesatkan tendangan voli. Dan ya, gol pertama untuk tim Blue Lock pun tercipta. Gol barusan tentunya langsung menjadi booster semangat untuk tim Blue Lock. Kombinasi serangan Bachira, Isagi, dan juga Rin membuat Aryu dan juga Tokimitsu jadi termotivasi untuk membuat chemistry yang sama.
Namun di lain sisi, gol barusan juga membuat para pemain pilihan dunia berencana untuk bermain dengan serius mulai dari sini. Permainan pun kembali dimulai. Luna mengoper pada Loki. Loki pun maju dan berhadapan dengan Isagi. Lalu setelah itu Loki membuat semacam ancang-ancang. Dan kemudian tiba-tiba Loki bergerak secepat kilat melewati Isagi. Tak berhenti sampai di sana, dengan kecepatan monsternya, Loki berhasil melewati Bachira, Tokimitsu, dan juga Aryu tanpa kesulitan sedikit pun. Meski di sini Rin bisa menebak pergerakannya, tetapi usahanya itu tidak ada apa-apanya di hadapan kecepatan Loki. Dan ya, Loki pun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Permainan pun kembali dimulai. Kali ini Rin lah yang berhadapan dengan Loki. Namun saat Rin fokus pada Loki, bola malah dicuri oleh Luna. Luna pun mengoperkannya pada Pablo. Pablo yang dihadang oleh 2 orang kemudian mengirimkan umpan lambung ke depan gawang. Duel udara antara Aryu dan Dada Silva pun tak terelakkan. Namun ya, duel tersebut dimenangkan oleh Silva. Sementara bola yang terbuang tak bisa Tokimitsu amankan karena ia dihantam oleh Adam. Dan ya, Adam pun berhasil mencetak gol kedua untuk tim pilihan dunia. Walaupun tim Blue Lock sendiri kini sudah mengetahui seberapa jauh level perbedaan mereka, namun di sini mereka masih memiliki semangat juang. Permainan pun kembali dimulai. Kali ini Bachira kembali terlibat duel dengan Pablo. Seperti biasa, di sini Bachira mencoba menggocek Pablo, tetapi Pablo bisa dengan mudah mencuri bola dari Bachira. Pablo kemudian mengirim bola pada Adam. Adam kemudian meneruskannya pada Loki. Lalu Loki lanjut meneruskannya lagi pada Silva. Dan Silva pun berhasil mencetak skor ketiga dengan sundulannya. Permainan tim pilihan dunia benar-benar membuat para pemain Blue Lock terombang-ambing. Mereka dibuat tak berkutik. Hingga tanpa disadari, gol keempat berhasil dicetak oleh Pablo. Skor pun menjadi 4-1 untuk tim pilihan dunia. Di titik ini bisa dibilang para pemain Blue Lock sudah menyerah. Kecuali 1 orang, yaitu Rin. Rin pun mencoba duel one-on-one dengan Luna. Namun ya, meski masih berapi-api, Rin juga tak bisa berbuat banyak. Dengan mudahnya Rin dikolongin Luna. Lalu setelah itu Luna pun mencetak skor kemenangan untuk tim pilihan dunia. Sambil berjalan pergi, Luna memberitahu jika mereka tidak perlu cemas. Soalnya inti dari pertandingan ini adalah untuk memilih pemain timnas Jepang U20. Jadi sedari awal mereka sudah ditentukan untuk kalah. Dan ya, dengan demikian pertandingan pilihan dunia pun berakhir dengan kekalahan tim Blue Lock. Sementara itu, cerita beralih sebentar pada diskusi JFA tentang Blue Lock, di mana di sini para petinggi JFA tengah meributkan soal pengeluaran besar yang digelontorkan pada proyek Blue Lock. Selaku Presiden JFA, Buratsuta meminta Ego untuk segera menghentikan proyek ini. Karena sampai sekarang proyek Blue Lock ini tidak menghasilkan apapun. Namun ya, Ego malah menantang balik para petinggi JFA. Ego meminta untuk diadakannya pertandingan besar. Menurutnya sudah saatnya Blue Lock merubah wajah sepak bola Jepang. Nah, balik lagi ke POV-nya Isagi. Setelah mereka dikalahkan tim pilihan dunia, mata setiap pemain seakan dibuka dengan fakta kalau level dunia itu masih sangat jauh dari mereka. Tetapi ketika Isagi melihat ke arah Rin, dia jadi teringat kembali jika hanya Rin seorang yang berjuang sampai akhir. Dari sini, Isagi jadi semakin berambisi untuk mengalahkan Rin. Karena jika dia ingin melangkah ke puncak dunia, orang pertama yang harus dia kalahkan tentu saja tak lain adalah Itoshi Rin. Setelah itu, sebagai lanjutan seleksi tahap ketiga, para pemain disuruh untuk belajar bahasa asing yang relevan dengan dunia sepak bola. Tampak di sini Rin dibuat stres dengan tingkah laku dari timnya sendiri. Lalu singkat waktu, monitor mengumumkan kalau semua seleksi tahap kedua telah berakhir. Para pemain yang sudah lolos pun disuruh untuk berkumpul di ruang tengah. Total ada 7 tim dengan jumlah 35 pemain yang lolos.
Setiap pemain akan diurutkan sesuai dengan urutan mereka menyelesaikan seleksi. Pintu pertama pun dibuka untuk tim 1 yang beranggotakan Rin, Isagi, Bachira, Aryu, dan juga Tokimitsu. Lalu berikutnya untuk tim kedua yang lolos ada rekan-rekan Isagi yang sebelumnya, yaitu Nagi, Chigiri, Baro dengan tambahan Zantetsu dan juga 1 pemain tak dikenal. Selanjutnya untuk tim 3 dan juga 4, semua anggotanya merupakan wajah baru bagi Isagi. Lalu untuk tim kelima ada si rambut legend Nico Iki. Seharusnya di tim 5 ada Nishioka, Messi-nya Blue Lock. Tetapi kini ia tengah cedera. Lanjut untuk tim ke-6, kedatangan mereka begitu meriah. Di sana ada Gagamaru, Raichi, dan juga Junichi. Di sini Isagi terlihat khawatir karena Kunigami masih belum muncul. Dan ya, tim ke-7 pun memasuki ruangan. Setelah pintu terbuka, Igaguri masuk bersama 2 pemain tak dikenal dan ada 2 siluet di belakangnya. Siluet pertama adalah Reo, sementara untuk siluet kedua ternyata bukanlah Kunigami. Pemain terakhir yang muncul adalah Shido Ryusei. Isagi pun seakan tak percaya. Dengan nada gemetar, ia bertanya pada Reo kenapa Kunigami tak bersamanya. Shido kemudian mendekati Isagi sambil mengatakan kalau dialah yang mengirim Kunigami ke neraka. Shido pun lanjut mengolok-olok permainan dan juga prinsipnya Kunigami. Tentu di sini Isagi tak terima. Lalu Shido pun melayangkan tendangan pada Isagi. Untungnya Chigiri berhasil menyelamatkan Isagi. Dari sana Bachira pun ikut tersulut. Namun Ego muncul di monitor dan segera menghentikan mereka. Ego menyuruh mereka untuk tidak memikirkan pemain yang sudah gagal. Karena cepat atau lambat, sepak bola mereka juga akan terhempas seperti sampah yang lain. Ego kemudian berterima kasih atas kerja keras mereka. Lalu setelah itu, Ego mengumumkan jika ada perubahan dalam tahap penyeleksian. Dikarenakan desakan JFA yang ingin membubarkan Blue Lock, Ego mengambil tindakan berani untuk menjaga keberlangsungan Blue Lock. Di mana untuk seleksi berikutnya adalah pertandingan antara kesebelasan Blue Lock melawan timnas Jepang U20. Pertandingannya akan dimulai 3 minggu lagi. Dan jika mereka menang, mereka bisa jadi perwakilan Jepang U20. Ego merasa jika pihak JFA meragukan kualitas pemain Blue Lock. Secara pemain Blue Lock itu semuanya adalah penyerang yang masih SMA. Tapi meski begitu, Ego tak ragu mengatakan jika mereka bisa mengubah sepak bola Jepang. Lalu Ego pun lanjut mengatakan jika musuh mereka akan mengeluarkan 100% kemampuan mereka. Musuh yang akan mereka hadapi adalah anggota U20 saat ini dan juga tambahan 1 orang lagi. Yang mana orang tersebut tak lain adalah Itoshi Sae. Dan ini merupakan debut Sae dalam mewakili timnasnya. Jadi ya selanjutnya 35 pemain yang sudah lolos akan berhadapan dengan timnas Jepang U20. Sementara itu balik lagi ke 72 jam yang lalu, setelah kalah dari Shido dan juga Igaguri, Kunigami harus menelan fakta pahit bahwa dia telah dikeluarkan. Namun saat Kunigami melangkah keluar, Kunigami mendapat pilihan antara pintu keluar dan juga wild card ataupun kesempatan kedua. Dan ya, tanpa pikir panjang, di sini Kunigami mengambil kesempatan tersebut. Oke, jadi segitu dulu pembahasan kita kali ini. Seharusnya kalian udah nonton cerita kali ini di versi animenya. Ya, gua juga sama sih. Cuman nggak apa-apa lah ya. Gua bikin video ini juga biar ceritanya nggak ada yang ke skip aja gitu. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.